Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, materi tentang kesehatan mental dalam ajaran Islam dengan beranggotakan Rahmat, Wahidin, dan Yeni Wahyuni. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang poin A dan B. Yang A yaitu pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis, atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Berbagai batasan telah dibuat oleh para ahli tentang kesehatan mental. Ada yang berpendapat bahwa sehat mental adalah terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan, atau batasan ini dapat mendapat sambutan di kalangan psikiatri. Pendapat kedua menyatakan bahwa kesehatan mental adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah dan goncangan-goncangan. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kesehatan mental adalah kemampuan merasakan kebahagiaan, kekuatan, dan kegunaan harga dirinya. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresos atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang dari diri sendiri dan lingkungannya. Secara umum, kesehatan mental adalah kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungan. Lanjut ke poin B, yaitu tanda-tanda kesehatan mental menurut Islam. Tanda-tanda kesehatan mental ada 9. Yang pertama yaitu kemapanan, ketenangan, dan rileks batin dalam melakukan kewajiban baik terhadap diri, masyarakat, dan Tuhannya. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan yang memadai dalam beraktivitas seperti potensi dan keterampilan. Nah, yang ketiga, dapat menerima keberadaan diri dan orang lain. Yang keempat, kemampuan menjaga dan memelihara diri. Yang kelima, kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Yang keenam, kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahan. Yang ketujuh, kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi dengan sikap percaya dan saling mengisi. Yang ketujuh, memiliki keinginan yang realistik sehingga dapat diraih. Dan yang terakhir yaitu adanya kepuasan, kegembiraan, dan menyikapi nikmat yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan bagian yang C, yaitu hubungan agama dengan kesehatan mental. Yang pertama, pengertian hubungan agama dengan kesehatan mental. Konsep kesehatan berlandaskan agama yang memiliki konsep jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada masa kini, sekarang, serta di sini. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Baik, bagian yang D itu metode Islam dalam merealisasikan kesehatan mental. 3 metode yang mendapat dan pemeliharaan kesehatan mental yaitu 1. Metode iman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, metode Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah dan muamalah. Yang ketiga, metode insan yang berkaitan dengan prinsip moral dan etika. Masing-masing metode ini memiliki unit tersendiri yang satu dengan yang lain.
saling terkait dalam satu sistem mendapatkan dan pemeliharaan kesehatan mental yang sesungguhnya, bukan sekedar menempuh salah satu metode tersebut, melainkan menjalankannya secara keseluruhan. Peran agama dalam kesehatan mental. Yang pertama itu agama Islam mengajarkan arti dan tujuan hidup. Yang kedua, agama Islam menganjurkan Anda untuk menjauhi hal yang memicu masalah. Yang ketiga, agama dapat membawa harapan baik bagi manusia. Yang keempat, karena agama Anda dapat menemukan tempat untuk berbagi. Yang kelima, agama dapat membawa efek tenang. Sekian pembacaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ini dengan 1930-10-80-85 akan melanjutkan materi yang F, itu F, organisasi kesehatan mental dan pendidikan. Memahami kesehatan mental merupakan pokok masalah yang harus dipahami oleh semua kalangan, terutama kalangan pendidikan. Karena dengan menjaga kesehatan mental merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan Islam. Urgensi kesehatan mental dalam pendidikan Islam berprestasi Zakiyah Derajat, yaitu dengan menjaga kesehatan mental maka diharapkan terciptanya ketenangan batin dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang tergambar dalam akhlak mahmudah, sehingga manusia dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, serta dapat menumbuhkan kembangkan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat berguna bagi dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang G, yaitu tugas pendidikan dalam mengembangkan, mencegah, mengatasi masalah kesehatan mental. Setiap murid di sekolahan, mulai dari anak-anak sehingga dewasa, tentu menunjukkan keberagaman aktivitas masing-masing. Ada yang lebih aktif dan ada terlambat. Namun keberapaan anak yang menunjukkan aktivitas berbeda dengan teman sebayanya atau sebagai gejala gangguan kesehatan mental. Pasalnya, gangguan mental atau mental illness bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja, melainkan dapat terjadi pada anak sekolah maupun kuliah. Gangguan kesehatan mental pada anak membuat kesadaran menurun dan cenderung terlambat, bahkan sering mengalami kejadian di luar kendali. Untuk menangani gangguan ini diperlukan peran orang tua di rumah maupun guru di sekolah agar selalu mendukung anak bermental illness. Berapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi masalah kesehatan mental? Di antaranya adalah 1. Memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diberikan di sekolah mencegah siswa berlaku buruk dan menjalankan siswa menjadi manusia yang bijak. Memberikan konseling melalui guru. Dengan diberikan bimbingan konseling, maka siswa akan didukung, diperlukan atau dimengerti. Guru-guru BK bisa langsung mengajari di kelas untuk memberikan pengarahan kepada murid. 3. Mengadakan kegiatan rohani dalam kelas. Siswa memiliki nilai religius tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mental yang baik. Agama merupakan fondasi hidup. Mengenai kebaikan serta keburukan sendiri dapat mencegah seorang yang berperilaku buruk atau radikal. Yang keempat, menjadikan teladan dan baik. Guru yang memberikan contoh perilaku baik dapat dijadikan bekal bagi siswa di dalam depan untuk menjadikan manusia yang lebih baik, sehingga murid akan lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya dan tidak mudah terkena gangguan kesehatan mental. 5. Menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab. Guru dalam memberikan sanksi atau hukuman seksual dengan kesepakatan. Apabila siswa melakukan kesalahan atau melanggar aturan
serta memberikan apresiasi kepada murid yang baik dan menjalankan tata tertib. 6. Menjadikan pendengar yang baik, sehingga guru adalah harus menjaga pendengaran yang baik. Ajakan murid untuk berdiskusi, dijawabkan apa yang belum murid pahami. Jika Anda menemui murid yang terham atau pasif, Anda bisa bertanya apakah Anda masalah yang sedang ia hadapi. 7. Memberikan nasihat yang baik. Jika murid melakukan kesalahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, guru bisa memberikan nasihat yang baik untuk murid tersebut. Hindari marahi atau membentak atau memukul murid. 8. Hubungan antara baik guru dengan orang tua murid. Guru dapat bertanya kepada orang tua murid jika anaknya bersikap aneka atau seperti gejala gangguan kesehatan mental. Apakah Anda masih yang dihadapi oleh anak tersebut? Dengan begitu, maka guru akan tahu kebutuhan anak dalam mempelajari di kelas. 9. Tidak menuntut murid mendapatkan nilai. Jangan menuntut murid untuk mendapatkan nilai bagus di setiap mata pelajaran, karena tersebut dapat menyebabkan murid menjadi stres atau depresi hingga menyebabkan gangguan kesehatan mental. 10. Melindungi murid. Guru memilih peran sebagai orang tua di sekolah bagi murid, sehingga Anda harus dilindungi. Itulah materi dari kami kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.